Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan patungan usaha yang bersama-sama mewujudkan hotel dan apartemen haji dan umroh yang insya Allah pertama di Indonesia. Hotel dan apartemen haji dan umroh ini kita bisa memastikan insya Allah bahwa kamar yang ditempati oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detek TV. Teman-teman, kali ini saya dapat kiriman video yang membahas tentang patungan usaha. Nah, kiriman video ini ya dari dalam tanda kutip korban ya, atau dari investor. Jadi video ini menegaskan bahwasanya memang pada saat awal-awal itu yang 1.500 itu Yusuf Mansur menerima dari orang itu yang katanya patungannya 1 juta per orang. Jadi kalau 1.500 1,5 miliar. Nah, nanti saya akan bahas ini, tapi sebelum itu kita lihat video ini juga. Dan ada 2 video, karena ini di linknya nanti bisa saya sebutkan di bawah ya. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan patungan usaha yang bersama-sama mewujudkan hotel dan apartemen haji dan umroh yang insya Allah pertama di Indonesia. Hotel dan apartemen haji dan umroh ini kita bisa memastikan insya Allah bahwa kamar yang ditempati oleh para calon-calon tamu Allah adalah kamar yang bersih, suci, fitri, untuk melayani mereka semua insya Allah. Lokasi hotel ini dekat sekali dengan bandara, kira-kira 5-10 menit. Bahkan istimewanya, hotel dan apartemen ini begitu dekat dengan pesantren Darul Quran. Jemaah yang akan berangkat haji dan umroh, pergi atau pulangnya, kami bisa jemput dan antar untuk main-main dan singgah ke pesantren Tahfiz Darul Quran. Berdoa bersama anak-anak penghafal Al-Quran dan melihat mereka kemudian menghafal Al-Quran. Masya Allah, tambahan berkah tentunya. Khusus untuk proyek hotel dan apartemen haji dan umroh ini, kami melepas 1 lembar patungan usahanya senilai 10 juta rupiah. Bisa dimiliki oleh perorangan atau oleh kelompok. Tunggu kami di proyek patungan usaha berikutnya. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berdasarkan dari berita CNN, kita tahu bahwasanya patungan usaha 1, patungan usaha 2 itu, dan mungkin itu ya yang dimaksud yang 10 jutaan. Dan kebetulan yang ngirim link ini juga dari yang 10 jutaan. Nah, cuma di sana kan ada patungan aset yang jumlahnya katanya kalau di total itu kan 2.900. Yang jadi pertanyaan, nanti di sini ada 1.500 nih yang tidak masuk dalam konteks koperasi kayak gitu ya, yang udah masuk dalam kelembagaan manajemen keuangan, dalam artian lembaga yang bisa mengambil investasi sebenarnya, bukan investasi sebenarnya, lebih tepat ya menerima tabungan dari nasabah kayak gitu, simpanan gitulah biasanya, karena koperasi sifatnya simpanan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan itu, kita juga mau lihat video ini dulu ya teman-teman ya. Jadi ini berkaitan sekali dengan yang 1.500 itu, dan nanti saya akan bicara lagi tentang ini. Karena ini menurut saya jadi ada satu hal yang sangat menarik di sini. Oke, kita lihat dulu videonya ya teman-teman. Agak menyimpang sedikit, ini berita gembira. Saya kan mengajarkan tentang mimpi kan pada saudara-saudara semua kan. Saudara mungkin masih ingat, apa di antara mimpi saya? Pengen punya hotel dan apartemen. Pengen punya maskapai penerbangan. Pengen membeli ulang ya. Membeli ulang perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh asing. Inilah salah satu mimpi. Lalu saya merilis yang namanya patungan usaha. Saya mengajak lewat Twitter saya @Yusuf_Mansur, kira-kira setengah tahun yang lalu, di pertengahan tahun 2012. Ayo kita ikut patungan usaha yuk. Angka yang ditawarkan oleh saya saat itu 1 juta. 1 juta per saham, ya kami menyebutnya 1 juta per PU, patungan usaha.
Ternyata ngumpul 1.500 orang. Duit di tangan saya 1,5 miliar. Ya Allah, otak kayaknya buntu banget. Mau bisnis apa ya gitu. Setelah orang pada ngasih, buntu banget. Sampai kira-kira udah berjalan 4-5 bulan, duit ini belum diapa-apain. Oke, teman-teman, di sini dulu ya. Jadi catatannya ada uang 1,5 miliar itu yang dari 1.500 orang di tangan dia. Jadi ditransfer ke dia karena ya itulah. Emang kita kan tahu beritanya bahwasanya sempat dihentikan patungan usaha itu harus disesuaikan dengan kelembagaan baru yaitu koperasi. Nah, yang jadi pertanyaan, yang 1.500 ini, yang 1,5 miliar ini orangnya siapa saja? Terus cara pengembaliannya itu bagaimana? Ataukah orang-orang ini udah pada lupa nih yang 1.500? Atau dia ikut juga yang 10 juta? Pertanyaannya seperti itu. 1 juta udah transfer ke YM, saya nggak tahu transfernya ke rekening Yusuf Mansur atau ke rekening Jaman, saya nggak tahu, atau ke rekening istrinya, kita nggak tahu. Yang jelas intinya di tangan dia. Yang jelas pada saat itu belum ada koperasi. Catat ya, karena belum ada koperasi. Nah, terus bagaimana nasib para yang 1.500 ini? Nah, saya akan bahas lagi setelah kita lanjut ke video ini. Tapi benarkah tidak ada usaha? Enggak juga. Untuk menuju pada mimpi ini, ingat, ada doa dan ibadah. Nah, saya bermain di posisi ini. Kita sama-sama tahu kan, kita bisa sukses kalau ada duit, biasa. Kita bisa sukses kalau ada modal, biasa. Kita bisa sukses kalau ada proyek, biasa. Kita bisa sukses kalau ada network, biasa. Kita bisa sukses kalau kita yang punya proyek, kita yang punya jabatan, kita punya orang tua, kita punya keluarga terpandang, biasa. Yang nggak biasa adalah kita nggak punya apa-apa, tapi sukses. Sebab apa? Sebab kita punya Allah. Hasbi Allah. Kita punya Allah. Nah sekarang saya udah punya dua. Saya punya Anda, ya ini punya jamaah, punya saudara, punya kawan-kawan, dan saya udah punya duit. Ya sudah, saya lebih dong merapatnya ke Allah. Ya Allah, udah ada jamaah nih 1.500 orang, duitnya juga udah ada 1,5 miliar. Masing-masing pada patungan tuh 1 juta lewat @Yusuf_Mansur. Buat apa nih ya Allah duitnya? Bener deh. Saya usahain buat buku nggak jadi, buat bikin kios nggak jadi, buat cabang Mas Mono nggak jadi, buat warung steak nggak jadi, buat bebek selamat nggak jadi, penyet nggak jadi. Semua ada halangan masing-masing. Hingga suatu ketika, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ibu saya mengajak saya pergi ke rumah ibu angkatnya. Jadi ibu saya bilang sama saya, "Anterin ibu, kita ke rumah ke Islamic Village Tangerang." Sampai sana berkah dari nganterin ibu. Ya, saya senantiasa minta doa dari ibu, "Bu, doain ya biar patungan usaha jalan, ada proyek real." Karena kalau sudah ada proyek realnya, nanti ke depannya gampang. Begitu sampai di rumah besar ya di Islamic Village, subhanallah, ada seorang saudara yang tiba-tiba ngomong ke saya begini, "Ustadz, doain ya supaya saya bisa terhindar dari riba." Gitu dia bilang. Saya tanya sama dia, "Emang usaha ente apaan?" "Usaha saya ini, saya lagi bangun hotel nih sama apartemen." Saya bilang, "Aneh baru mimpi, ente udah punya nih." "Punya di mana ente?" Dia bilang, "Di belakang bandara." "Hah? Di belakang bandara?" "Iya, di belakang bandara. Doain dong Ustadz supaya saya bisa bebas dari riba nih." Gitu. Karena dibangun ini pakai duit riba. "Di mana belakang bandaranya?" Dia sebut di Jalan Muhammad Toha. Ini dari bandara tuh 5 menit. Malam itu juga langsung saya pamit sama ibu saya, "Doain, saya mau lihat." Lihatlah sama beliau, subhanallah, ternyata udah jadi tuh 2 tower. Jadi pemirsa ya, jangan main-main sama doa, bener deh. Ini saya nih, hotel apartemen nih jadi, subhanallah. 2 tower, 12 lantai, begitu saya lihat takjub saya. Subhanallah. Nih pemirsa, sambil jalan nih, sambil lihat gambar-gambar apartemen dan hotel yang kita bangun. Ya, ternyata Allah sudah memudahkan. Allah nggak pengen saya ngurus izin, izinnya udah ada. Allah nggak pengen saya ngurus konstruksinya, konstruksi udah ada. Allah nggak pengen saya ngurusin lain-lainnya, udah ada.
Akhirnya di take over lah nih hotel dan apartemen ini. Alhamdulillah ada duit 1,5 miliar dari saudara semua. Saya oper nih, tang gitu menjadi DP-nya. Hotel dan apartemen ini karena dekat dengan bandara, bismillahirrahmanirrahim saya jadi. Oke, teman-teman, sampai di sini ya. Jadi ada poin-poin di mana yang pertama ya, poin pertama itu bahwasanya hotel itu sudah dibangun dan mungkin tinggal finishing lah, dan operasional. Dan menurut informasi 2015 itu udah beroperasi dan kita tahu bahwasanya patungan usaha itu dipakai untuk mengangsur untuk membayar hotel ini. Kenapa? Karena dia mengakuisisi hotel ini dan nilai akuisisinya berapa ya. Nah, itu masih kita keep dulu, masih kita simpan dulu. Nah, yang jadi masalah ada utang piutang antara perusahaan ini yang dimana karena diakuisisi sama YM, maka ada utang piutang nih ke bank. Nah, utang piutang ini ditanggung oleh YM menurut data yang kita dapatkan, dan itu benar enggaknya ya kita nggak tahu. Yang jelas kemungkinan benar, karena ya itulah gunanya patungan usaha itu untuk membayar ke pihak banknya. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa si perusahaan ini menjadi milik Yusuf Mansur dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip, maksudnya milik Zaman dalam tanda kutip Yusuf Mansur. Jadi itulah kenapa saya masih bertanya-tanya kenapa ini para investor ini bukan sebagai pemilik, karena ya itulah kita masih bingung sebenarnya pemilik ini siapa sih. Kalau misalkan pemilik itu investor, harusnya diperjelas dong posisi investor ini sebagai apa, pemilik saham kah atau peminjam uang kah. Saya katakan lagi, pemilik saham kah atau peminjam uang kah. Dan sampai saat ini itu yang banyak sekali investor yang memperjelas posisi itu, yang ingin memperjelas posisi itu. Dan karena operasinya sudah berjalan dari 2015, harusnya ada laporan kepada para investor. Begitu ya teman-teman ya. Sampai di sini mudah-mudahan paham bahwasanya ini saya katakan bahwasanya ini video dari 9 tahun lalu, di mana pada saat Yusuf Mansur ini ya namanya di sini ya, sedang promosi patungan usaha berikutnya untuk membayarlah hutang-hutang perusahaan ini kepada perbankan melalui patungan usaha. Jadi intinya yang membayar siapa? Ya para investor inilah yang ikut patungan usaha. Dan catatan ya, 2.900 dari patungan usaha dan patungan aset itu kita nggak tahu patungan tabung tanah ini masuk kemana gitu, dan 1.500 ini masuk kemana. Bingung kan? Oke, yang bisa jawab ya harusnya dia sendiri. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.